warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat ya? Masih. Oke, terima kasih buat anak-anak ibu semua. Hari ini kita berkumpul untuk pembelajaran biologi. Kita dapat jam pelajaran kembali di hari siang ya, jadwalnya ini kita harus semangat, lebih semangat lagi. Karena anak-anak ibu pasti sudah sholat zuhur, sudah melaksanakan, mungkin sudah nyamil-nyamil lagi, sudah makan lagi, itu tambah semangat. Oke, baik, hari ini kita buka kegiatan pembelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ketua kelas untuk melaksanakan berdoa bersama, dipimpin oleh ketua kelas. Bersiap. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Oke, setelah kita berdoa, kita minta sama Allah agar kita dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Ibu akan cek satu persatu atau perwakilan dari anak-anak ibu. Ibu akan mengecek siapa yang tidak hadir, karena mungkin ada yang izin kemarin itu, ada yang izin bikin cap 3 jari, ada yang izin sakit. Semoga hari ini semuanya hadir ya. Baik, ibu panggil nama anak-anak ibu semua. Aditya Rahmatullah. Hadir, Bu. Oke. Adrian Zaki. Hadir. Oke. Khairun Nisa. Hadir. Ibra. Hadir, Bu. Oke. Kiara Safana. Oke. Suci Ramadhani. Hadir. Tanisa. Tuzahra. Oke. Setelah kita berdoa, kita minta sama Allah agar kita dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Ibu akan cek satu persatu atau perwakilan dari anak-anak ibu. Ibu akan mengecek siapa yang tidak hadir, karena mungkin ada yang izin kemarin itu, ada yang izin bikin cap 3 jari, ada yang izin sakit. Semoga hari ini semuanya hadir ya. Baik, ibu panggil nama anak-anak ibu semua. Aditya Rahmatullah. Oke. Adrian Zaki. Hadir. Oke. Khairun Nisa. Hadir. Ibra. Hadir, Bu. Oke. Kiara Safana. Oke. Suci Ramadhani. Hadir. Tanisa. Tuzahra. Oke, baik anak-anak semua. Kita mulai pelajaran kita. Sebelumnya, ibu mau bertanya dulu. Kita sudah pertemuan ketiga tentang protista. Nah, protista itu terbagi atas 3. Apa saja? Tunjuk tangan. Ya, silakan. Protista hewan, Ya. protista jamur, dan protista tumbuhan. Oke, protista mirip hewan, protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan. Oke, terima kasih. Sudah benar. Terus ada nggak yang masih ingat kalau protozoa itu masuk ke mana? Protista mirip hewan kah atau protista mirip jamur? Ya, silakan. Protista mirip hewan. Oke, terima kasih. Oke, jawabannya sudah benar, protista mirip hewan. Kira-kira kalau kita belajar protista mirip hewan itu, dengan hewan itu kenapa sih mirip hewan dikatakannya? Ada apa dengan protista ini sampai dikatakan dia mirip hewan? Sebelum kita masuk ke protista mirip tumbuhan nih, kenapa? Kenapa disebut sebagai protista mirip hewan? Nah, kalau protozoa itu dia bergerak-gerak, terus nanti ada paramecium juga bergerak-gerak dengan siliatanya. Karena apa? Ya silakan. Karena memiliki alat gerak. Karena memiliki alat gerak. Oke, terima kasih nak. Oke, berarti anak-anak ibu sudah ingat semua dengan materi yang sebelumnya. Kita masuk sekarang terkait dengan pengetahuan kalian. Tadi kan ibu tanya secara langsung. Coba kita buka sekarang Mentimeter. Mentimeter.com-nya masih ada kan ya? Oke, kita coba buka dulu. Ibu aktifkan dulu. Ini ibu on kan. Oke.
Dijawab ya pertanyaannya ya. Oke, tadi sudah kita sampaikan terlebih dahulu linknya. Ibu sampaikan ke kalian linknya. Nah di sini ada protista itu apa? Banyak menjawab nih, sudah warna-warni jawabannya. Nah kalian juga sebenarnya nanti nah di sini sebelum kita masuk ke protista sudah Mentimeter sudah dijawab. Terima kasih anak-anak ibu semua. Jadi nanti di sini ini kalian bisa scan dan saya buka linknya. Kalian bisa scan juga di sini kita tampilkan. Nah di sini juga bisa kalian scan. Ya kalian scan. Coba bisa nggak di scan? Bisa ya? Scan barcode terkait dengan pengetahuan kita tentang protista secara umum, ya. Dan protista melalui yang mirip tumbuhan. Pertanyaan ibu ada 2 di situ, sudah bisa dilihat? Kodenya ada ya? Tadi kalian sudah bisa jawab. Oke baik. Nah sekarang apa sih gunanya kita belajar protista ini? Apa gunanya? Nah biar kita tahu bahwa ada makhluk mikroorganisme ataupun makroorganisme yang ada di dekat kita, di sekitar kita yang selama ini kita tidak paham itu siapa, itu apa. Nah yang kalian belajar protista ini, maka yang pertama dapat menerapkan prinsip klasifikasi untuk mengelompokkan protista, ada ciri-ciri umum kelasnya dan peranan protista dalam kehidupan. Apakah protista ini memiliki peranan dalam kehidupannya? Tentunya memiliki peranan ya nak, karena ada manfaatnya pastinya. Nah setelah ada manfaat itu kita menyusun dan menyajikan laporan hasil investigasi protista yang menguntungkan dan merugikan. Terus rangkaian pembelajaran ini dapat diharapkan membangun kesadaran kita pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa ada makhluk selain kita. Tidak hanya binatang yang kita pelajari, tidak hanya hewan yang kita lihat secara kasat mata, namun ada lagi yang kecil-kecil yang kita bisa lihat secara mikroskopis. Nah, maka kita diharapkan dengan pelajaran ini kalian bisa menyadari dan bersyukur bahwa Allah itu memberikan ciptaan yang luar biasa, yang berdampingan hidup dengan manusia, dan kalian bisa bersikap perilaku ilmiah, teliti, tanggung jawab, dan gotong royong. Nanti kita gotong royong itu saat kita berada dalam kegiatan diskusi, maka itu kita terapkan, serta sebagai menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas permasalahan dalam lingkungan. Jadi setelah kalian belajar ini, kalian mungkin akan menyatakan, oh iya saya makan rumput laut, saya makan ini tadi itu buat apa ya, gitu kan? Makan jelly, makan agar, gitu. Nah, itu salah satu bentuknya. Oke baik, tadi ibu sampaikan di sini tujuan kita belajar. Kita sudah belajar yang kemarin protista mirip hewan, ada protista mirip jamur, ada protista mirip tumbuhan yang disebut dengan ganggang atau alga. Hari ini kita belajar protista mirip tumbuhan atau yang kalian kenal sebagai ganggang, sebagai alga. Nah kira-kira dalam kehidupan kalian sekarang sampai usia SMA ini sudah pernah belum sih memakan atau mengkonsumsi produk dari alga atau ganggang ini? Sudah pernah, contohnya apa? Coba dikeraskan suaranya, nggak apa-apa. Ayo, silakan. Ya, rumput laut. Biasanya kalau bulan puasa ya, kalau kita makan es ya, ada rumput lautnya. Apalagi? Bingung kan? Apalagi? Kalau biasanya kita makan yang itu. Coba yang lain. Apa makannya nasi uduk mulu kali ya? Apa? Siapa lagi? Apa? Jelly. Agar-agar yang swallow. Biasanya kalau mama kita bikin di rumah ya. Nah itu bermanfaat buat apa buat kita? Apa manfaatnya buat kita? Jelly itu. Dia makanan berserat bukan? Melancarkan pencernaan jadinya. Ya. Nah itu salah satunya kenapa kita belajar protista mirip tumbuhan. Sampai di sini paham ya? Kita sudah belajar mirip tumbuhan ini, gunanya buat apa, tujuannya buat apa, konsepnya apa saja yang harus kita pelajari.
Jadi setelah anak-anak ibu mengetahui konsep ini, nanti kita akan melihat apa saja film-film yang termasuk kepada ganggang ini, atau protista mirip tumbuhan, atau alga. Kita menyebutnya ganggang boleh, alga boleh, protista mirip tumbuhan boleh. Nah, terbagi atas 6 filmnya. Paham ya? Kalian sudah baca ya informasi sebelumnya? Nah, ini untuk peta konsep yang akan kita lanjutkan setelah ini. Nah, satu lagi yang harus Ibu sampaikan adalah tadi kita sudah diminta untuk bersyukur di dalam tujuan pembelajaran. Tapi Allah sudah menciptakan mikroorganisme itu ada dalam Al-Quran. Sudah ditayangkan, sudah disebutkan, sudah dituliskan pada surat An-Nahl ayat 8. Jadi di sini makhluk terkecil yang tidak kasat mata itulah yang sering disebut mikroorganisme, tersebar di seluruh bumi. Baik itu dia kita sebut dengan, kalau kita biasa ngomong itu jamur, cendawan, terus nanti kita bilang virus ya, yang seperti kita belajar sebelumnya virus. Terus ada bakteri, sekarang ada lagi protista. Itu adalah makhluk-makhluk yang kecil. Disebut sebagai makhluk apa? Makroorganisme apa mikroorganisme? Mikroorganisme. Jadi kita nggak bisa mempalingkan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sudah diciptakan, sudah jelas dalam Al-Quran. Saya dipahami ya. Jadi kita harus mengindahkan apa yang Allah telah ciptakan di samping kita. Baik. Ini Ananda sudah mengerjakan semuanya tadi. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ada informasi yang harus kalian ketahui terkait protista mirip tumbuhan. Selamat datang di bab protista, materi ketiga. Nah, di materi ketiga ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang jenis-jenis dari protista. Ya, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jenis protista mirip hewan. Nah, untuk di materi ini kita akan mempelajari jenis protista mirip tumbuhan. Nah, teman-teman pasti tidak asing dengan nama alga atau ganggang. Nah, ternyata alga atau ganggang ini adalah nama lain dari protista mirip tumbuhan. Alga atau ganggang ini merupakan protista fotoautotrof, yang artinya dapat membuat makanannya sendiri dengan cara melakukan fotosintesis. Tetapi meskipun kelompok ini memiliki klorofil dan mampu untuk berfotosintesis seperti tumbuhan pada umumnya, tetapi alga atau ganggang ini tidak memiliki bentuk tubuh yang sama seperti tumbuhan. Kenapa? Karena bentuk tubuhnya itu tidak bisa dibedakan antara akar, batang maupun daunnya. Jadi tidak bisa dibedakan. Sehingga alga atau ganggang ini hanya bisa dikatakan mirip tumbuhan saja. Jadi tidak termasuk ke dalam jenis tumbuhan. Nah, adapun ciri-ciri nih dari protista mirip tumbuhan atau alga. Ciri-ciri protista mirip tumbuhan antara lain yang pertama adalah memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof, yaitu dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Yang kedua, tubuhnya itu berbentuk talus sehingga tidak dapat membedakan antara akar, batang, dan juga daunnya. Ciri yang ketiga adalah organisme uniseluler dan juga ada yang multiseluler. Kalau yang untuk uniseluler itu biasanya berbentuk benang atau pita, sedangkan organisme yang multiselulernya itu membentuk sebuah lembaran. Ciri yang keempat adalah bisa bereproduksi secara seksual, yaitu dengan cara oogami dan isogami. Nah, oogami itu adalah reproduksi secara seksual dengan cara penggabungan antara dua sel betina dan jantan. Sedangkan isogami adalah perkawinan antara dua individu yang secara bentuknya itu sama ya. Nah, protista mirip tumbuhan ini atau alga itu bisa bereproduksi secara aseksual juga, yaitu dengan cara fragmentasi, pembelahan binar, dan pembentukan spora. Nah, ciri yang kelima adalah habitatnya. Habitat dari protista mirip tumbuhan itu di perairan, di tempat lembab, dan epifit. Epifit itu adalah menumpang di organisme lain. Nah, jadi itu ya ciri-ciri dari protista mirip tumbuhan. Kelompok protista mirip tumbuhan ini itu dikelompokkan lagi menjadi beberapa jenis.
yaitu didasarkan pada pigmen domainnya. Nah, jenis-jenis dari protista mirip tumbuhan itu antara lain yang pertama jenis Chlorophyta. Nah, kelompok pertama ini adalah Chlorophyta. Chlorophyta itu memiliki pigmen klorofil A dan klorofil B yang lebih domain dibandingkan dengan pigmen xanthophyll dan xanthophyll. Apa sih klorofil A dan klorofil B? Nah, klorofil A adalah pigmen atau warna yang menghasilkan warna hijau kebiruan pada tanaman. Sedangkan klorofil B adalah pigmen yang menghasilkan warna hijau kekuningan. Nah, kelompok alga hijau ini memiliki bentuk klorofas bermacam-macam, diantaranya berbentuk batang, mangkuk, dan spiral. Chlorophyta sebagian besar hidup di perairan air tawar, tetapi dapat juga ditemukan di lingkungan yang lembab, seperti tanah atau batang pohon yang lembab. Contoh dari Chlorophyta antara lain adalah Racinopiceae, Ulva sp, dan Spirogyra sp. Jenis yang kedua adalah Chrysophyta atau alga emas. Nah, kelompok Chrysophyta ini itu memiliki pigmen warna domain karoten, yaitu coklat kekuningan, dan pigmen warna lain berupa klorofil A dan klorofil C. Nah, klorofil C ini adalah pigmen yang menghasilkan warna hijau coklat pada tanaman. Chrysophyta itu tersusun atas satu sel, namun ada juga yang banyak sel atau multiseluler dan memiliki klorofas berbentuk cakram, pita, atau oval. Kelompok ini dapat ditemukan di air tawar maupun air laut. Contohnya seperti Diatom navicula sp dan Pinularia grunowi. Lanjut ke kelompok yang ketiga, yaitu Phaeophyta atau alga coklat. Nah, kelompok Phaeophyta ini termasuk ke dalam kelompok alga coklat karena memiliki pigmen phycosantrin atau pigmen coklat yang lebih domain, serta memiliki pigmen klorofil A, klorofil C, dan karoten. Nah, kelompok ini bersifat multiseluler atau memiliki sel yang lebih dari satu, ya, banyak sel. Sebagian besar dapat ditemukan di laut. Nah, contoh dari Phaeophyta ini adalah Fucus sp, Turbinaria sp, dan Sargassum sp. Nah, lanjut ke kelompok yang keempat, yaitu Rhidophyta atau alga merah. Nah, kelompok Rhidophyta ini memiliki pigmen phycoerythrin atau pigmen merah yang lebih domain dibandingkan dengan pigmen yang lain. Nah, pigmen yang lain pada Rhidophyta antara lain adalah pigmen karoten, xanthophyll, dan klorofil. Rhidophyta itu pada umumnya bersifat multiseluler dan makrokofis atau ukurannya kecil, ya. Nah, oleh manusia kelompok ini itu bisa dimanfaatkan, yaitu sebagai bahan makanan dan juga pembuatan kosmetik. Contoh Rhidophyta antara lain seperti Eusebia spinosum, Gracilaria sp, dan Gelidium sp. Kelompok yang kelima adalah alga api atau Phaeophyta. Nah, dikatakan sebagai alga api itu karena dapat memancarkan cahaya, sehingga warna dari Phaeophyta ini berwarna merah menyala. Phaeophyta ini memiliki pigmen klorofil A dan klorofil C. Kelompok alga ini itu tersusun atas satu sel saja dan bergerak itu dengan menggunakan dua flagel yang berbentuk cambuk. Nah, Phaeophyta dapat hidup pada air tawar maupun air laut. Contoh dari Phaeophyta antara lain Gymnodium, Peridinium, dan Serratium. Nah, kelompok yang terakhir adalah Euglenophyta. Kelompok alga ini itu merupakan kelompok alga yang bisa dikatakan mirip hewan dan juga mirip tumbuhan. Dikatakan mirip tumbuhan karena Euglenophyta ini memiliki klorofil A, klorofil B, dan karoten, sehingga dapat berfotosintesis. Sedangkan dikatakan mirip hewan itu karena Euglenophyta itu bisa bergerak, yaitu motil, dan memiliki alat gerak berupa flagel yang keluar dari selnya. Kelompok ini dapat ditemukan di daerah perairan, contohnya Euglena viridis. Nah, jadi begitu, ya, materi tentang protista mirip tumbuhan. Nah, selanjutnya
Oke, sudah paham ya anak-anak semua? Jadi setelah kita melihat tayangan dari Protista Mirip Tumbuhan ini, dari yang kalian sudah ibu suruh baca, kita lihat dulu materi-materinya. Apakah kalian sudah paham semua? Sudah ya? Oke, baik. Setelah ini kita, alhamdulillahnya kita sudah duduk secara berkelompok. Maka ibu akan memberikan di sini ada. Nah, di sini kita tugas kelompoknya yang pertama adalah anak-anak ibu nanti mengeksplorasi mengenai ciri-ciri dan pengelompokan Pinum Protista. Ini sudah kalian kerjakan, sudah kalian ketahui. Nanti kita tuliskan dalam bentuk di dalam LKPD. Satu kelompok, satu rangkap LKPD ibu berikan. Nah, nanti setelah anak-anak ibu sudah melihat soalnya, nah masing-masing kalian nanti ibu bagi menjadi 6 kelompok ini. Yang pertama tadi kelompoknya adalah, maaf sebentar. Nah, yang pertama itu kelompok 1 membahas tentang Euctenophyta. Nah, ini khusus yang nanti kita nanti ada to stay dan to stray. Jadi nanti ada teman yang bermain ke tempat temannya mencari informasi terkait masing-masing ini setelah kalian mengerjakan LKPD-nya. Nah, nanti kalian presentasi di tempatnya. Nah, setelah kalian presentasi, ada yang menjaga tempatnya sendiri, ada yang jalan ke tempat temannya. Nanti setelah dapat informasi kalian diskusikan kembali. Oh, ternyata yang kita kerjakan tadi, yang kita baca itu sama dengan teman-teman. Mungkin ada yang dapat informasi lebih banyak lagi daripada kelompok kalian. Bisa dipahami setelah ini? Oke, semangat dong, semangat. Oke. Chrysophyta kelompok 2. Kelompok 3-nya itu adalah Pyrrhophyta. Terus kelompok 4 itu Phaeophyta. Kelompok 5 itu Rhodophyta. Kelompok 6 adalah Chlorophyta. Nah, masing-masing anak-anak ibu nanti berkunjungnya kelompok 1 ke kelompok 3, kelompok 2 kelompok 4. Terus maaf ibu salah. Biar agak ini ya. 1 dengan 3. Terus 2 dengan 5. 4 dengan 6. Ya. Nanti berkunjungnya seperti itu. Jadi masing-masing teman-teman mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Nanti disampaikan ke temannya lagi di kelompoknya. Nanti ibu bantu untuk menyimpulkan di terakhirnya. Paham sampai di sini? Paham. Oke, terima kasih ibu. Kegiatan kalian diskusi sudah pada paham semua 6 filmnya? Sudah ya, sudah mendapatkan informasi dari teman-temannya. Kalian datang ke tempat teman kalian dan begitu sebaliknya. Dan kalian coba mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Baik. Nah, kita di sini ada 4 hal yang tadi yang kalian sudah kerjakan. Kita rangkum yaitu ciri-ciri protista secara umum. Ada protista mirip tumbuhan. Perbedaan protista mirip tumbuhan merinci 2 kelompok atau mohon maaf ini 6 figur protista mirip tumbuhan dan peranan protista mirip tumbuhan dalam kehidupan. Nah, ini ciri-ciri protista tadi sudah kita sampaikan di pertamanya. Organisme eukariotik, tempat lembab dan basah. Dia sebagian besarnya berukuran mikroskopis. Penggolongan protista tidak dimasukkan ke dalam hewan, tidak ke dalam jamur, tidak ke dalam tumbuhan, tapi hanya mirip dengan 3 organisme tersebut. Nah, penggolongan
kemiripan. Oke, ciri-ciri protista mirip tumbuhan yang pertama, yang jelas protista mirip tumbuhan ini dia memiliki klorofil. Klorofil buat apa? Fotosintesis, agar dia bisa memasak makanan sendiri menggunakan apa? Sinar matahari. Oke, cahaya matahari, terima kasih. Nah, terus tubuhnya berbentuk talus. Talus itu nggak jelas ya antara tubuh batang, daun sama akar tidak jelas, tapi dia satu kesatuan, maka disebut sebagai talus. Terus organisme selulernya berbentuk pita seperti Spirogyra itu pita. Terus nanti yang selulernya bentuk lembaran, ada beberapa tadi di lengan kita lihat seperti lembaran. Nah, reproduksi secara seksual dan aseksual, habitatnya ada di perairan, tempat tambak dan epifit. Epifit itu dia menumpang ke organisme lain. Nah, ini yang sudah kalian lihat tadi contoh-contohnya. Ada di sini, ada ulva, memiliki klorofil, memiliki bentuk kloroplast bermacam, dan ternyata bintang maupun spiral. Terus Chrysophyta, alga emas. Nah, ini yang diatom karena dia bercahaya. Nah, terus setelah itu Phaeophyta, alga coklat. Ini kalau kita jalan-jalan ke pantai yang pantainya penuh karang, pasti kalian menemukan seperti ini. Nah, Rhodophyta, alga merah. Nah, bisa jadi ini yang kita makan itu kalau bikin es campur waktu bulan puasa, kalian menemukan yang hal seperti ini. Oke. Nah, ini Pyrophyta, alga api. Nah, ini alga api. Berikutnya Glenophyta. Ini bisa dikatakan sebagai protista mirip tumbuhan jika dia karena memiliki klorofil. Sedangkan dia bisa disebut sebagai protista mirip hewan karena dia memiliki ada flagelnya sebagai alat gerak, karena dia ada mobilitas, ada pergerakan, maka disebut sebagai protista mirip tumbuhan. Nah, manfaatnya sebagian besar yang kita bisa lihat secara garis besar sebagai makanan ikan yang berukuran kecil. Dia berukuran kecil kita sebut sebagai plankton. Terus berikutnya agar-agar sebagai bahan makanan yang biasa kita makanan agar-agar yang diserut. Nah, itu kan semuanya dapatnya kita dari ganggang atau alga atau protista dari tumbuhan. Nah, berikutnya sebagai kosmetik dan farmasi dari Rhodophyta, Erythema, Gracilaria, dan Gelidium. Nah, sebagai bahan ekstrim. Nah, ini bagi kita kalau melihat bahan ini diekstraksi dari Phaeophyta, bisa cat, bisa kosmetik, bisa tekstil. Kalau menggunakan bahan yang alami. Makanan sebagai bahan makanan protein sel tunggal dari anggota Chlorophyta yaitu chlorella. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah menutup sampai di sini. Nanti tugas formatifnya Ibu sampaikan Google Form-nya ke dalam grup kita di kelas kita sendiri di WA grup. Nah, nanti formatifnya tugas sudah kalian kerjakan, LKPD sudah kalian kerjakan. Terakhir adalah Ibu pengen mengevaluasi menggunakan Google Form, nanti nilainya terlihat di situ khusus untuk protista mirip tumbuhan. Sampai di sini paham? Paham. Oke, terima kasih atas kegiatan yang sudah kalian lakukan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Satu yang perlu kita ingat, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan ini. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Sudah paham semua? Kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.